sebenarnya pembelajaran berbasis permainan itu sesungguhnya telah ada zaman dahulu. Permainan mampu menarik minat anak ke dalam materi pembelajaran. Pada dasarnya, semua orang menyenangi permainan. Kesukaan terhadap permainan karena di dalamnya terdapat unsur rekreasi dan tantangan, sehingga dapat menghilangkan stres. Anak-anak dengan dunia mereka tidak akan pernah lepas dengan permainan. Bermain merupakan cara anak-anak untuk belajar tentang dunia mereka. Mereka menemukan pengalaman yang berharga dalam kehidupan melalui bermain. Melalui proses bermainlah sebagian besar keterampilan dan kemampuan yang dimiliki anak akan terlatih. Oleh karena itu, harusnya guru dapat merancang pembelajaran di dalam kelas dalam bentuk permainan. Permainan belajar jika dimanfaatkan secara bijak dapat menyingkirkan keseriusan yang terhambat, menghilangkan stres dalam lingkungan belajar, mengajak orang terlibat penuh, dan meningkatkan proses pembelajaran. Agar pembelajaran berbasis permainan ini memiliki nilai tambahan, maka harus terpenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, terkait langsung dengan dunia pendidikan. Yang kedua itu, mengajari peserta didik cara berpikir, mengakses informasi, bereaksi, memahami, berkembang, dan menciptakan nilai dunia. Ini nyata bagi diri mereka sendiri dan organisasi mereka secara terus-menerus. Ketiga, ada sangat menyenangkan, namun tidak sampai membuat peserta didik tampak dangkal. Yang keempat, membebaskan peserta didik untuk bekerja sama. Yang kelima, menantang namun tidak sampai membuat peserta didik kecewa dan kehilangan akal. Selanjutnya ada menyediakan cukup waktu untuk merenung, memberikan umpan balik, berdialog, dan berinteraksi. Nah, selanjutnya pembelajaran berbasis permainan mempunyai beberapa kelebihan, yaitu yang pertama, menyediakan aktivitas pembelajaran yang atraktif. Karena dalam permainan peserta didik merasa senang dan cenderung aktif. Sifat menghibur, artinya pembelajaran tidak dilakukan seperti biasanya, sehingga peserta didik tertarik melakukannya dan menciptakan suasana yang menyenangkan dan rileks sehingga dapat membantu peserta didik mencapai tujuan yang ditetapkan. Namun, jika pembelajaran berbasis permainan tidak desain dan dikelola dengan baik, akan muncul beberapa kelemahan. Yang pertama, adanya kompetensi dapat berdampak kontraproduktif bagi peserta didik yang tidak suka berkompetensi, atau peserta didik yang lemah dalam penguasaan materi atau keterampilan yang dilatihkan. Yang kedua, ada peserta didik dapat terjebak hanya pada kesenangan bermain dan melupakan tujuan pembelajarannya. Yang ketiga, ada peserta didik hanya menghabiskan waktu untuk jalannya bermain, sehingga tujuan pembelajaran tidak tercapai seluruhnya. Ada hakikat permainan bahasa. Nah, permainan merupakan alat bagi anak untuk menjelajahi dunia dari apa yang tidak dikenali sampai apa yang diketahui, dan dari yang tidak dapat diperbuat sampai mampu melakukan sebuah permainan. Nah, sebuah permainan disebut permainan bahasa itu apabila suatu aktivitas itu mengandung kedua unsur kesenangan dan melatih keterampilan berbahasa, menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Yang kedua, ada pengertian model permainan bahasa. Nah, model pembelajaran bahasa mempunyai 5 macam karakteristik. Yang pertama, suara, gerak, gambar, garis, dan tulisan. Nah,
Model pembelajaran bahasa ini termasuk dalam kategori media yang terdiri atas panduan suara dan gerak. Sesuai dengan klasifikasi tersebut, bermain bahasa merupakan kelompok media pembelajaran bahasa yang hanya sesuai untuk dilaksanakan untuk di kelas kecil. Media ini merupakan media yang hampir-hampir tidak memerlukan hardware, akan tetapi memerlukan aktivitas yang harus dilakukan oleh siswa. Dengan jalan bermain itu dapat diperoleh suatu kegembiraan atau kepuasan di balik kegembiraan. Nah, di balik kegembiraan atau kepuasan sebenarnya siswa memperoleh sejumlah keterampilan. Nah, yang ketiga, ada permainan bahasa dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Permainan dapat menjadi kekuatan yang memberikan konteks, pembelajaran, dan berkembang masa kanak-kanak awal. Untuk itu, diperhatikan struktur dan isi kurikulum, sehingga guru dapat membangun kerangka pedagogis bagi permainan. Pembelajaran membaca teknis menurut McKay dalam Rafiuddin, guru dapat menggunakan strategi permainan membaca. Misalkan, ini mencocokkan kartu, ucapan kata itu, temukan kata itu, konteks ucapan, temukan kalimat itu, dan baca, dan berbuat, dan sebagainya. Kartu-kartu kalimat maupun kalimat digunakan sebagai media dalam permainan konteks ucapan, mengucap atau melafalkan. Pelafalan kata-kata itu tersebut dapat diperluas dalam bentuk pelafalan kalimat bahasa Indonesia. Yang dipentingkan dalam latihan ini adalah bagaimana melatih siswa mengucap bunyi-bunyi bahasa, vokal, konsonan, dialog, dan kluster sesuai dengan daerah artikulasinya. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila terdapat